Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang diyakini nenek moyang kita di Nusantara? Jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk, kalau jawaban kalian adalah animisme atau dinamisme, siap-siap terkejut karena ternyata ada satu keyakinan purba yang diyakini sebagai agama tauhid atau monoteistik pertama di Indonesia. Namanya adalah Kapitayan. Kapitayan ini diperkirakan sudah ada sejak era-era prasejarah seperti Paleolitik, Mesolitik, hingga Megalitikum, terutama di Jawa. Ini bukan sekadar kepercayaan lokal biasa, tapi sebuah sistem ketuhanan yang sangat terorganisir. Jauh sebelum kita mengenal konsep dua-dua yang punya wujud fisik, inti dari Kapitayan adalah penyembahan kepada Tuhan yang tunggal, yang mereka sebut Sang Hyang Toyo. Coba kita bedah nama ini. Toyo. Dalam bahasa Jawa kuno, Toyo berarti kosong, tak terbayangkan, atau mutlak. Ini adalah konsep bahwa Tuhan itu abstrak, tidak berwujud, dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera duniawi kita. Menarik kan? Kan, konsepnya benar-benar tauhid. Menyembah satu Tuhan yang tak bisa divisualisasikan. Tapi, kalau Tuhannya tak terbayangkan, bagaimana cara mereka menyembahnya? Nah, disinilah keunikannya. Para penganut Kapitayan percaya bahwa untuk bisa terhubung dengan Tuhan yang abstrak ini, Sang Hyang Toyo memanifestasikan diri Nia dalam sebuah daya gaib yang disebut Tu atau Tu. Daya gaib inilah yang kemudian memiliki dua sifat utama yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sifat kebaikan disebut sebagai Tuhan atau Sang Hyang Wenang. Ia adalah sumber segala berkah dan kebaikan. Sementara itu, sifat kejahatan disebut sebagai hantu atau Sang Manikmaya, yang merupakan sumber segala keburukan dan malapetaka. Namun, kedua sifat ini, baik dan jahat, pada hakikatnya menyatu dalam satu entitas tertinggi yang disebut Sang Hyang Tunggal. Jadi, ini adalah sebuah konsep dualitas dalam satu kesatuan yang mutlak. Karena Sang Hyang Tunggal bersifat gaib dan tidak berwujud, para penganut Kapitayan butuh perantara untuk beribadah. Mereka menggunakan sarana yang namanya diawali suku kata Tu atau Tu. Contohnya adalah watu atau batu, tugu. Lalu ada turumbuk atau pohon beringin yang besar dan rindang, hingga toya atau air. Penting untuk dicatat, benda-benda ini bukanlah Tuhan yang disembah secara mutlak. Mereka hanyalah perwujudan atau wakil dari kekuatan Sang Hyang Toyo. Mereka dianggap sebagai tempat singgah daya gaib Tuhan agar manusia bisa lebih fokus dalam pemujaannya. Sayangnya, inilah yang sering disalahpahami oleh para sejarawan Barat. Mereka hanya melihat ritual luarnya saja, lalu buru-buru menyimpulkan bahwa Kapitayan adalah animisme atau dinamisme. Padahal, esensinya jauh lebih dalam dari itu. Ritual mereka juga terbagi berdasarkan sifat yang disembah. Untuk memohon kebaikan dan kesejahteraan dari Sang Hyang Wenang, mereka melakukan persembahan yang disebut tumpeng atau tumpi. Ya, tumpeng yang kita kenal sekarang. Sementara itu, untuk menenangkan atau menjauhkan pengaruh buruk dari entitas jahat, Sang Manikmaya, mereka menyiapkan persembahan yang dikenal sebagai tumbal. Jadi, kata tumbal itu asalnya dari sini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mencengangkan. Bagaimana Kapitayan berinteraksi dengan agama lain, dan apa pengaruhnya terhadap Islam di Nusantara? Kapitayan dikenal sangat terbuka, namun tetap selektif. Mereka menolak ajaran Hinduisme, misalnya, karena meyakini bahwa dewa bisa berwujud manusia, yang mana itu bertentangan dengan konsep Sang Hyang Toyo yang abstrak. Namun, mereka cenderung menerima Hindu Siwa, karena aliran Siwa juga memiliki pandangan bahwa Tuhan itu tidak berwujud manusia. Ketika Islam datang, mereka juga sangat menerima. Kenapa? Karena konsep tauhid antara Kapitayan dan Islam memiliki kemiripan yang luar biasa, yaitu sama-sama menyembah Tuhan yang esa, yang tunggal dan tak berwujud. Kesamaan fundamental inilah yang membuka jalan bagi dialog dan akulturasi. Sikap terbuka inilah yang kemudian dimanfaatkan secara bijak oleh Wali Songo, para penyebar Islam di Jawa. Mereka tidak memberantas budaya lokal, melainkan mengadopsi banyak nilai dan istilah Kapitayan untuk memudahkan dakwah. Tujuannya agar masyarakat lokal merasa familiar dan tidak merasa terasing dengan ajaran yang baru ini. Ini adalah sebuah strategi dakwah yang jenius.
Lihat saja, istilah-istilah yang kita pakai sehari-hari. Kata sembahyang yang aslinya berarti menyembah Sang Hyang Toyo, kemudian diserap menjadi istilah umum untuk salat. Tempat ibadah Kapitayan yang disebut sanggar, diserap menjadi langgar, yang kini kita kenal sebagai musala atau masjid kecil. Bahkan ritual puasa atau pasa yang berasal dari kata upawasa dalam tradisi kuno, diserap untuk menggambarkan ibadah puasa dalam Islam, dan tradisi tumpengan persembahan untuk kebaikan dilestarikan oleh Wali Songo, namun diberi makna baru dalam perspektif Islam sebagai sedekah. Kemiripan lain yang tak kalah mencolok adalah gerakan sembahyangnya. Ini yang bikin merinding. Cara bersembahyang penganut Kapitayan ternyata mirip sekali dengan gerakan salat yang kita kenal sekarang. Mereka punya posisi tulajek, yaitu berdiri tegak, lalu tungkul, yaitu membungkuk yang sangat mirip dengan gerakan rukuk, kemudian telampak atau bersimpuh, dan tundem atau bersujud. Bahkan ada yang menggambarkannya sebagai sujud, seperti bayi yang meringkuk di dalam rahim. Ini menunjukkan betapa kuatnya akar spiritual Kapitayan dalam membentuk budaya kita. Kapitayan adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita sudah mengenal konsep ketuhanan yang tunggal jauh sebelum kita bayangkan. Keyakinan ini bukan hanya warisan sejarah yang terlupakan, tetapi juga fondasi spiritual yang membantu membentuk karakter, toleran, dan budaya spiritual bangsa Indonesia hingga hari ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian baru pertama kali mendengar tentang Sang Hyang Toyo dan Kapitayan? Atau mungkin kalian punya informasi tambahan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.